Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Shalawatullahi wa salamuhu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa Markas Inayah dimanapun Anda berada, kembali lagi pada kesempatan ini kita sama-sama akan membahas seorang tokoh yang begitu agung, bagian daripada 7 ahli fikih Madinah yang terdapat di kalangan tabi'in pada zaman tersebut. Beliau adalah Urwah ibn Zubair. Nama beliau adalah Urwah ibn Zubair ibn al-Awwam. Zubair bin Awam tentu adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga termasuk orang Quraisy. Nasab beliau bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Quraisy. Kawan-kawan sekalian yang berbahagia, Urwah bin Zubair ini lahir pada tanggal 23 Hijriah. Kata para ulama yang lain, beliau ini lahir 6 tahun pada saat kepemimpinan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Beliau ini tadi kita telah sebutkan bapak beliau adalah Zubair bin Awam, sementara ibu beliau adalah Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma. Jadi beliau ini lahir dari 2 orang sahabat yang sangat mulia, dan beliau juga terkenal dengan kemuliaan dan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena ibadah, ketakwaan dan ilmu yang beliau miliki. Urwah bin Az-Zubair. Siapakah beliau ini? Tadi telah kita sebutkan beliau adalah bagian daripada fuqaha as-sab'ah, alias 7 ahli fikih di Madinah pada zaman tabi'in yang begitu terkenal. Beliau ini termasuk daripada seorang tabi'in yang berguru daripada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, dan beliau juga memiliki kedekatan dengan ibunda Aisyah. Beliau adalah keponakan daripada ibunda Aisyah. Kita tadi telah sebutkan bahwasanya ibu beliau adalah Asma binti Abi Bakar. Asma adalah saudarinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian beliau ini terkenal ibadah dan keuletan beliau dalam menuntut ilmu. Para ulama mengatakan bahwasanya beliau ini adalah seorang yang sangat teguh dalam puasa, sangat konsisten dalam puasanya, mengerjakan amalan-amalan sunnah banyak sekali, diantaranya puasa. Bahkan para ulama mengatakan bahwasanya beliau ini senantiasa berpuasa kecuali pada saat Idul Adha, Idul Fitri, dan hari-hari tasyrik. Beliau juga terkenal orang yang senantiasa menghatamkan 1/4 Al-Quran setiap harinya dengan cara membacanya. Sebelum subuh beliau sudah bangun, kemudian membaca Al-Quran 1/4-nya, ya. Kemudian setelah itu di siang hari apabila masih ada waktu, beliau akan membacanya lagi 1/4 jika ada waktunya beliau. Namun yang senantiasa beliau kerjakan setiap hari adalah membaca 1/4 Al-Quran. Dan ini tentu pekerjaan atau amalan yang tidak mudah. Ya, taruhlah saja kita membaca Al-Quran seharinya 1 juz. Itu membutuhkan kurang lebih 20 menit sampai dengan 30 dan 40 menit. Nah, bagaimanakah dengan 1/4 Al-Quran? Dan ini adalah amalan yang senantiasa beliau lakukan hingga akhir hayat beliau. Para ulama banyak memuji beliau, di antaranya Sufyan ibn Uyainah mengatakan bahwasanya ada 3 orang yang paling tahu tentang hadis riwayat ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Mereka adalah Al-Qasim bin Muhammad, ya ini keponakannya juga, Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq, kemudian Urwah bin Az-Zubair, dan Amrah binti Abdurrahman. Semuanya adalah dekat, ya, murid-murid dekatnya ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Imam-imam besar juga meriwayatkan dari beliau seperti Az-Zuhri misalnya. Beliau mengatakan, aku pernah datang ke rumahnya Urwah bin Az-Zubair, kemudian beliau, ya, Az-Zuhri berdiri lama di depan pintunya, kemudian jika ingin masuk maka dapat dia masuk rumah tersebut, namun tidak dilakukan karena saking hormatnya dan karena saking menghormati wibawa Urwah bin Az-Zubair. Beliau ini juga terkenal dengan kegigihan beliau dalam menuntut ilmu. Tadi telah kita sebutkan bahwasanya beliau adalah seorang yang menuntut ilmu dari ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Selain itu juga beliau berguru dengan Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit pada zaman itu adalah kepala pengadilan dan juga mufti tertinggi daripada kerajaan kaum muslimin pada zaman tersebut, ya. Kemudian juga beliau mengajarkan Al-Quran dan lain sebagainya.
Nah, Urwah bin Zubair tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan berguru secara langsung dari ahlinya. Urwah bin Zubair adalah seorang yang senantiasa sabar di dalam menuntut ilmu dan juga dalam perjalanannya, dalam perjalanan hidupnya. Beliau pernah suatu hari melakukan perjalanan, dan di saat perjalanan tersebut, ya lebih tepatnya perjalanan menemui khalifah pada tersebut, yaitu Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Ini khalifah Bani Umayyah. Pada saat itu beliau melakukan perjalanan untuk bertemu dengan khalifah. Di dalam perjalanan kaki beliau terkena sesuatu, akhirnya menyebabkan luka. Namun sayangnya luka tersebut tidak kunjung sembuh dan menyebabkan luka tersebut atau mungkin infeksi atau yang semacamnya itu menjalar ke bagian atas tubuhnya. Setibanya beliau di kantor kekhalifahan atau istana kekhalifahan pada zaman tersebut, Al-Khalifah menyambut beliau dan ternyata melihat apa yang terjadi pada kaki beliau. Akhirnya Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan pada saat tersebut memanggil tabib istana, dan tabib memerintahkan atau meminta kepada Urwah untuk mengamputasi kakinya. Urwah pun setuju. Akan tetapi tabib mengatakan, minumlah ini. Tabib membawa sebuah minuman. Minuman tersebut ya semacam obat bius lah di zaman kita ini. Namun pada waktu itu ya dia lebih cenderung dan lebih mirip dengan minuman keras yang menyebabkan kehilangan akal, yang menyebabkan orang yang meminumnya kehilangan akal dan tidak merasakan apapun. Fungsinya apa? Ya fungsinya ketika itu diminum, ketika kaki diamputasi, sang pasien tidak merasakan apapun dan tidak merasakan sakitnya. Subhanallah, apa yang terjadi kawan-kawan sekalian? Urwah bin Zubair menolak minuman tersebut dan mengatakan, apabila saya minum ini maka saya akan kehilangan kesadaran saya dan saya tidak bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu bagi seorang muslim ya, seorang muslim mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, "Bidzikrillahi tatma'innul qulub," bukankah hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati menjadi tenang? Dan inilah yang sebenarnya dalam tanda kutip sebuah candu bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin, terutama orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, seorang arif mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa terputus dari Allah Subhanahu wa taala walau sekejap mata. Dan bagaimana ini dengan Urwah bin Zubair? Beliau memilih untuk tidak sama sekali mengkonsumsi obat yang ditawarkan tersebut yang dapat menghilangkan akalnya, yang dapat memutuskannya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Jadi beliau memerintahkan atau meminta untuk diamputasi kakinya, namun tidak meminum minuman tersebut. Beliau mengatakan di sini, Khalifah Al-Walid mengatakan, ya, aku kata Al-Walid, Khalifah pada zaman tersebut, aku tidak pernah melihat orang tua seorang syekh yang kesabarannya seperti ini. Ya, bayangkan ketika diamputasi kakinya beliau tetap tenang dan tidak mengeluh sedikit pun. Ya, pada saat itu dia melakukan perjalanan lagi. Dan pada saat itu kawan-kawan sekalian, Urwah bin Zubair dikabarkan bahwasanya salah seorang daripada anaknya meninggal dunia. Beliau memiliki 7 orang anak. Seorang anaknya yang bernama Muhammad meninggal dunia pada saat perjalanan tersebut. Ya, namun beliau sama sekali tidak mengeluh, tidak menyebutkan apa-apa. Sampainya beliau di sebuah persinggahan yang disebut sebagai dengan Wadi Al-Qura, beliau mengatakan sebagaimana Nabi Musa mengatakan di dalam Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu wa taala abadikan ucapan Nabi Musa ini dalam Al-Quran, "Laqad laqina bi safarina hadza nasaba." Kata "laqad laqina min safarina hadza nasaba." Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang perkataan Nabi Musa alaihi salam. Ya, kita telah merasakan letih dalam perjalanan ini. Hanya itu yang beliau ucapkan. Urwah bin Zubair ketika kakinya telah diamputasi, kemudian berjalan menuju perjalanan pulang, kemudian dikabari bahwasanya anaknya meninggal dunia. Beliau tidak mengeluh sedikit pun. Hanya saja ketika beliau singgah di sebuah persinggahan di Wadi Al-Qura, beliau mengatakan, "Laqad laqina min safarina hadza nasaba." Dan ini adalah buah kesabaran beliau. Bahkan beliau mengatakan, "Ya Allah, aku telah mempunyai 7 keturunan, dan engkau telah mengambil satu daripada mereka,
namun masih engkau tinggalkan yang 6. Ya Allah, hamba memiliki 4 anggota tubuh. Maksudnya kedua tangan dan kedua kaki. Engkau telah mengambil salah satunya. Akan tetapi engkau masih memberikan kehidupan kepada saya. Dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan agar diberikan keberkahan dari apa yang tersisa. Suatu ketika, tadi ketika beliau dipotong kakinya, diamputasi, kemudian kaki tersebut dimasukkan ke dalam sebuah wadah, sebuah baskom, kemudian diisi air. Beliau setelah diamputasi kakinya dan terpisah kaki tersebut dari tubuh beliau melihat kepada kaki tersebut. Kemudian beliau mengatakan, wallahi demi Allah, saya tidak pernah melangkahkan kaki ini untuk sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak pernah melangkahkan kaki ini untuk maksiat. Saya tidak pernah melangkahkan kaki ini untuk berjalan ke suatu tempat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru dan murid-murid beliau. Banyak sekali orang yang meriwayatkan hadis dari Urwah bin Zubair karena kedekatannya dengan ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau juga meriwayatkan beberapa hadis dari Abdullah bin Az-Zubair, saudaranya. Juga dari ibunya Asma binti Abu Bakar radhiyallahu taala anha. Demikian juga beliau juga meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, Sa'id bin Zaid, kemudian Hukaim bin Hizam, Hakim bin Hizam, kemudian Zaid bin Thabit, Abdullah bin Ja'far, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, dan lain sebagainya. Banyak orang yang meriwayatkan dari beliau. Di antaranya adalah anak-anaknya, Abdullah, Utsman, Hisham, Muhammad, Yahya, dan cucunya juga Umar bin Abdullah bin Urwah. Juga ada keponakan beliau Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair dan Abul Aswad Muhammad bin Abdurrahman bin Naufal. Dan banyak lagi para ulama yang meriwayatkan beliau. Di antaranya adalah Salih bin Kaisan. Demikian juga Az-Zuhri yang tadi telah kita sebutkan. Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm. Dan juga Abu Zinad, Ibn Abi Mulaikah, Atha bin Abi Rabah, Umar bin Abdul Aziz, dan lain sebagainya. Urwah bin Az-Zubair pernah mengatakan bahwasanya dalam sebuah nasihat, beliau mengucapkan, ucapkanlah perkataan yang baik, perlihatkanlah wajah yang ramah dan tersenyum, sehingga kamu akan menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga pernah mengutarakan bahwasanya, aku tidak pernah mengajarkan suatu ilmu kepada seorang di luar batas kemampuannya, karena hal itu dapat menyesatkannya. Kata Rasulullah SAW, hadithun nas bima ya'qilun, atau kata Ali bin Abi Thalib, hadithun nas bima ya'qilun, ucapkanlah perkataan kepada manusia sesuai dengan apa yang mereka pahami. Atuhibbu an yukadzaballahu wa rasuluhu, apa kamu ingin ketika kita mengajarkan sesuatu kepada manusia, sesuatu yang tidak ia pahami, ia tidak bisa cerna, maka mereka akan mendustakan Allah dan Rasulnya disebabkan apa yang tidak mereka pahami. Urwah bin Zubair meninggal pada usia 67 tahun. Usia yang begitu gemilang, dipenuhi dengan ibadah, ketaatan kepada Allah, ilmu, riwayat, hadis, dan lain sebagainya. Ibnu Al-Madini mengatakan beliau meninggal pada tahun 93 Hijriah. Sementara ulama yang lain mengatakan beliau meninggal pada tahun 94 Hijriah. Dan 94 Hijriah ini adalah tahun yang bersejarah. 94 Hijriah disebut sebagai Sanatul Fuqaha. Sanatul Fuqaha artinya banyak ulama yang meninggal pada zaman tersebut. Kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasanya Sa'id bin Al-Musayyib juga meninggal pada waktu tersebut. 7 fuqaha Madinah, 7 ahli fikih Madinah meninggal pada waktu tersebut, hampir bersamaan. Ya. Oleh sebab itu dikatakan bahwasanya itu adalah Sanatul Fuqaha, di mana ahli fikih, ulama-ulama mujtahid yang ada dari kalangan tabi'in di kota Madinah pada tahun tersebut atau pada waktu tersebut meninggal hampir secara bersamaan. Demikian biografi singkat daripada Urwah bin Zubair ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran yang banyak pada kita dari apa yang telah kita dengarkan, dan mudah-mudahan apa yang terjadi dari kehidupan beliau, kesabaran beliau, kegigihan beliau itu menjadikan kita juga dapat terinspirasi dan dapat bersabar sebagaimana kesabaran yang beliau miliki. Demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Apabila ada hal yang ingin ditambahkan, silakan ditambahkan di kolom komentar. Apabila ada kesalahan yang perlu untuk dikoreksi, silakan kita sama-sama koreksi di kolom komentar untuk memperkaya video ini.
Terima kasih. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.